Okay, this morning wherever we are, church, let us come before the Lord. Let us humble our heart before the Lord. Let us come and bring our heart to worship God, to glorify His name this morning, so that the name of the Lord shall be praised in our family, in our church, in our heart, individual life, wherever we are this morning. And before that, let us come and bring our heart before the Lord this morning. Let's pray. Father, we humble our heart before you this morning, Lord, even as we come before you this morning, and we pray, Father, that you will bless our heart, Father God. Lord, search our heart, cleanse us from every iniquities, cleanse us, Lord, from any obstacles from our heart, Father. Lord, that we will come before you righteous, Lord, we will come before you, Lord, holy and acceptable before you this morning. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengetahui kehidupan kami Tuhan. Sekiranya ada sesuatu yang tidak berkenan dalam kehidupan kami Tuhan, Tuhan, Kau bersihkan, Kau cucikan Tuhan, Kau ampuni kami Tuhan Yesus, Tuhan, supaya kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi ini, sebab Engkaulah Tuhan yang layak menerima segala pujian. You receive all the glory, Lord. You are worthy, Lord, to receive all praise, glory, and honor this morning. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita menyanyikan pujian kita pada pagi ini, penyembahan kita, yaitu Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Mari kita bawa hati kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini.
bawah hati kita untuk menyembah Tuhan. Beri kita nyatakan kepada Tuhan, tiada yang seperti. There's none like you, Lord. That's what I. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I
just feel the presence of God even as we worship Him this morning. And we would like to welcome you all, even as we have our online service. Dimanapun kamu berada, we just believe that God's presence will be upon you. Nah, sebelum kita menjemputkan Ibu Alau untuk menyampaikan firman Tuhan, we would like to say a few things, announcement to us. As you all know that the MCO telah disambungkan sehingga 29 bulan Mac ini, which is very unfortunate, but we have to obey the rules of the day. Oleh itu, kebaktian kita akan teruskan secara online. We just hope and pray that you will follow this service which is online. Nah, pada pagi ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pada mula minggu ini kita akan belajar dari buku 1 Tesalonika. We will study the book of 1 Thessalonians, which is 5 chapters, chapter 1 to chapter 5. The first chapter, my wife will be sharing the word of God, and it will be done. By her. And the second chapter, the Elder Joseph is sharing. Then after that, I will do the third chapter, and after that, Dr. Salim will take the fourth chapter, and I will close it, the fifth chapter. So, I would like all of you to pay attention to hear what God is saying to us through the book of Thessalonians. I would like all church people, for those of you who know how to do your online banking, you send your tithes, offering, and seeds into our bank direct. And for those of you who are not too familiar with the online banking seperti saya ni lah, tak berapa pakar untuk menggunakan online banking, you can do it pay in di bank bayar, atau you can go to our house, kerana gereja kita tidak ada office. Rumah saya adalah office kita, you can send there and then we will send it to the bank for you. So this morning, brothers and sisters, we would like to invite my wife to say the word of God for us in this morning from book 1 Thessalonians chapter 1 this morning. Selamat pagi saudara dan saudari dalam Kristus. Selamat bertemu di udara untuk kebaktian BM kita pagi ini. Sebelum saya kongsikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami mohon Tuhan agar Engkau mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa kami, dari segala kejahatan kami. Tuhan, kami jemput Roh Kudus menjadi guru kami pada pagi ini. Dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap pribadi kami yang ada di sini maupun di rumah. Kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Petikan kita daripada firman Tuhan pada pagi ini adalah daripada 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 sampai 10. Saya akan bacanya. Daripada Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaah di Tesalonika dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, kasih, karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami sentiasa bersyukur kepada Allah kerana kamu semua dan menyebut nama-namamu dalam doa kami. Kami sentiasa ingat betapa kamu telah
bekerja dalam iman, berusaha dengan kasih, dan sabar dengan sepenuh harapan kepada Tuhan Yesus Kristus kita di hadapan Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi, kami tahu bahwa Allah telah memilihmu, karena Injil yang kami beritakan itu telah sampai kepadamu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan kuasa, dengan Roh Kudus, dan dengan keyakinan yang kokoh. Kamu tahu akan sifat dan kehidupan kami sewaktu bersamamu demi kebaikanmu. Kamu mengikut teladan kami dan teladan Tuhan. Walaupun kamu banyak menanggung kesengsaraan, namun kamu menyambut kabar itu dengan sukacita yang datang daripada Roh Kudus. Oleh yang demikian, kamu menjadi teladan kepada semua orang beriman di Makedonia dan di Akia. Firman Tuhan tersebar bukan sahaja di Makedonia dan Akia, malah di serta tempat. Mereka telah mendengar tentang imanmu kepada Allah, maka kami tidak perlu berkata apa-apa lagi. Mereka sendiri menceritakan bahwa kamu telah menyambut kami dengan baik apabila kami mengunjungi kamu dahulu, bahwa kamu berpaling daripada menyembah berhala untuk menyembah Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan Allah daripada kematian, Yesus yang akan menyelamatkan kita daripada kemurkaan yang akan datang. Surat dari Paulus ini adalah merupakan surat yang paling awal dia tulis. Paulus melayani di Tesalonika selama 3 minggu di rumah ibadah. Dia ibadah orang Yahudi. Dia melayani, dia menjelaskan bahwa Yesus Kristus yang dicatat dalam perjanjian lama itu. Ada orang Yahudi dan ada juga orang Yunani yang percaya, tetapi banyak orang yang lain menentang. Oleh itu Paulus, Silwanus, dan Timotius berangkat dari Tesalonika. Mereka pergi ke Berea, dan ramai juga orang di sana percaya. Tetapi apabila orang Yahudi di Tesalonika tahu bahwa Paulus menyebarkan firman Allah di Berea, orang itu mereka pergi dan menghasut dan mengapi-apikan orang di Berea supaya mereka merusuh. Jadi orang di Berea menghantarkan Paulus pergi ke Athena dan pergi ke Korintus selepas itu. Tapi Timotius yang sudah dihantar balik ke Tesalonika membawa laporan kepada Paulus tentang kebaikan orang di Tesalonika, tentang situasi yang mereka hadapi. Dan setelah mendengar laporan itulah Paulus menulis surat ini. Paulus menulis surat ini dengan mengatakan, kita dapat tahu betapa Paulus, kita baca daripada ini, betapa Paulus memuji mereka, betapa orang di Tesalonika itu bersabar dan berani menghadapi penganiayaan dan masa sulit yang mereka hadapi. Itulah buat Paulus begitu bersyukur kerana tindakan, kerana iman orang di Tesalonika. Dan kita membacakan petikan ini tadi, kita akan mengetahui perkara-perkara yang membuat Paulus begitu bersyukur kepada Tuhan karena hidup orang percaya di Tesalonika yang telah diperbarui. Hidup mereka bukan yang seperti lama, sekarang mereka diperbarui. Jadi tajuk pengkongsian saya pada hari ini ialah hidup yang diperbarui. Hidup orang Tesalonika sudah diperbarui.
Mari kita melihat hidup orang Tesalonika yang diperbarui, yang membuat Paulus begitu bersyukur kepada Tuhan. Daripada ayat 2 dan ayat 3 begini, kami sentiasa bersyukur kepada Allah karena kamu orang di Tesalonika dan menyebut nama-namamu dalam doa kami. Ayat 3 yang mengatakan apa yang diperbarui dalam hidup mereka yang membuat dia bersyukur. Kami sentiasa ingat betapa kamu telah, itu perubahannya, bekerja dalam iman, berusaha dengan kasih, dan sabar dengan sepenuh harapan kepada Tuhan Yesus Kristus kita di hadapan Allah Bapa kita. Itulah yang Paulus berterima kasih kepada Allah. 3 perkara, 3 perubahan yang ada di dalam hidup mereka. Mereka, bagaimana mereka bekerja dalam iman, berusaha dengan kasih, dan bersabar dengan sepenuh harapan. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, Alkitab Perjanjian Baru dalam 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan hanya 3 yang tinggal, iman, harapan, dan kasih. Dan antara ketiga-tiga ini yang paling utama ialah kasih. Jadi kita boleh melihat dalam Perjanjian Baru ini watak yang begitu penting dalam hidup seseorang yang telah percaya kepada Yesus, yang ternyata adalah iman, kasih, dan harapan. Dan kita akan melihat pada pagi ini apa yang Paulus katakan, bekerja dalam iman, yaitu iman mereka yang disusuli dengan pekerjaan. Berusaha dengan kasih berarti kasih yang ada pada mereka membuat mereka berusaha bekerja. Dan yang ketiga yang dikatakan, mereka bersabar dengan sepenuh harapan. Mereka menantikan sesuatu yang benar, yang pasti, dengan penuh kesabaran. Itulah yang Paulus begitu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harap ini pun ada di dalam kita. Kita bekerja dalam iman, kita berusaha dengan kasih, dan kita juga sabar dengan sepenuh harapan menantikan janji-janji Tuhan. Yang pertama kita akan melihat hidup mereka yang diperbarui, yang telah membawa perubahan. Mereka bekerja dalam iman. Kita akan tanya diri, apa itu iman? Satu kamus yang saya baca, yang saya lihat, kamus Alkitab, ia mengatakan iman adalah kepercayaan teguh. Kepercayaan teguh. Siapa? Seseorang kepada Tuhan. Kepercayaan teguh kepada Tuhan. Itu adalah iman. Dan dia katakan iman itu adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Iman ini adalah perhubungan kita, perhubungan seseorang secara pribadi dengan Tuhan. Ini yang dikatakan iman. Bagaimana iman datang kepada seseorang, kepada kita? Roma 10 ayat 3 mengatakan iman datang daripada pendengaran perkabaran itu, dan perkabaran itu didengar melalui sabda Kristus. Iman datang dengan kita mendengar firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Itu iman datang. Dan oleh itu Alkitab katakan kita mesti ada iman, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu yang kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin Allah berkenan kepada Allah. Oleh itu kita mesti ada iman. Mesti kita beriman bahawa Allah itu wujud, dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka yang berusaha sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kita mesti ada iman. Karena kita ini diperbenarkan, dibuat benar
di dalam Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Yesus mati bagi kita. Yesus bangkit, kerana itu kita ada harapan. Apabila kita ada iman, kita percaya sungguh kepada firman Tuhan dengan segenap hati kita. Bila kita menerima dan percaya firman Tuhan itu, Alkitab katakan ada kuasa untuk mengubah, untuk mempengaruhi hidup kita. Jadi apakah maksud Paulus yang mengatakan bekerja dalam iman ini? Paulus simpulkannya dalam ayat yang seterusnya. Dia katakan ayat 9, mereka sendiri menceritakan bahwa kamu telah menyambut kami dengan baik apabila kami mengunjungimu dahulu. Bahwa apa yang diperbarui, kamu berpaling daripada menyembah berhala untuk menyembah Allah yang hidup dan benar. Itu yang diperbarui dalam sikap dalam hidup mereka. Berpaling dari berhala menuju kepada melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan yang hidup, yang benar. Di sini Paulus kata iman yang ada pada mereka bertindak, mereka melakukan kerja. Apa tindakan mereka? Mereka berpaling daripada menyembah berhala untuk menyembah Allah yang hidup dan benar. Inilah bekerja dalam iman. Mereka percaya dan mereka bertindak. Iman diikuti dengan perbuatan. Perbuatan mereka berpaling untuk menyembah Allah yang hidup dan benar, berhenti perbuatan, berhenti menyembah berhala. Banyak berhala yang wujud di dalam hidup kita. Tak perlu dia anak patung ke apa perkara yang mengambil Tuhan daripada hati kita adalah berhala. Iman, kepercayaan yang tulen dan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan membawa pembaruan di dalam hidup kita. Iman kita kepada Tuhan membolehkan kita berpaling daripada yang salah kepada yang benar, yang gelap kepada yang cerah, daripada yang menyakitkan kepada yang baik, yang benar dan yang sihat. Iman membolehkan kita berpaling kepada Tuhan dan meninggalkan berhala, pelbagai benda yang menjadi berhala dalam hidup kita masa sekarang. Perubahan yang kita lihat yang diperbarui adalah mereka berusaha dengan kasih. Mereka berusaha dengan kasih. Apa itu kasih? Kalau kita kata kasih, banyak artinya. Ada cinta, ada macam-macam. Tapi kita nak lihatkan kasih dari konteks Alkitab. 1 Korintus 13 4-8, saya bacakannya perlahan untuk kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu dia kasih berdasarkan firman Tuhan. Itulah yang Paulus lihat. Mereka berusaha dengan kasih ini. Kasih tidak bersukacita kerana ketidakadilan, tetapi kerana kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, segala yang salah yang telah dilakukan pada kita biarkan. Kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, suka betul itu. Tidak ada akhirnya. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Itu adalah yang kita rindu di dalam hidup kita sendiri. Kasih.
dan kita berusaha dengan kasih. Karena orang percaya di Tesalonika berusaha dengan kasih, Paulus sangat bersyukur dan selalu mengingatkan mereka, menamakan mereka. Dia katakan tadi, menamakan mereka dalam doanya. Apa yang mereka usahakan dengan kasih? Yang orang Tesalonika usaha dengan kasih? Ayat 6 katakan, kamu mengikut teladan kami. Itu usahanya, mengikut teladan Paulus dan teladan Tuhan. Dia kata mengikut teladan Paulus dan teladan Tuhan. Walaupun kamu banyak menanggung kesengsaraan, namun kamu menyambut kabar itu dengan sukacita yang datang daripada Roh Kudus. Walaupun mereka menanggung banyak kesengsaraan, mereka masih mengikut teladan Tuhan, mengikut teladan Paulus. Itu yang Paulus katakan. Dan mereka menyambut kabar firman Tuhan dengan sukacita. Karena kasih mereka mengubahkan sikap mereka. Karena mereka ada kasih, jadi sikap mereka pun diubah. Mereka tidak merungut-rungut karena kesengsaraan yang mereka hadapi. Apa yang mereka buat? Mereka mengikut teladan Paulus dan teladan Tuhan. Mereka menyambut kabar itu dengan sukacita. Karena mereka berusaha dengan kasih, mereka mengikuti teladan Tuhan, teladan Paulus. Mereka menyambutkan kabar dengan sukacita. Mereka menjadi teladan kepada semua orang beriman, bukan hanya di Makedonia dan Akia, dia kata di merata tempat. Bagaimana dengan kita? Kita juga adalah pengikut Tuhan Yesus. Kita juga harus menjadi teladan di keluarga kita, di tempat kerja kita, di masyarakat, di mana saja kita ada. Kita mesti seharusnya menjadi teladan kepada orang. Seperti yang Paulus katakan dalam ayat, mereka telah mendengar tentang imanmu kepada Allah, maka kami tidak perlu berkata apa-apa lagi. Mereka memberitahu orang tentang Allah, mereka kongsikan Injil kepada orang lain. Kasih mereka pada orang lain, orang yang belum percaya, membuat mereka berusaha menjangkau orang kepada Kristus, memberitahu orang tentang Injil. Itu merupakan satu usaha yang mereka buat dengan kasih. Sehingga Paulus katakan firman Tuhan tersebar bukan hanya di Makedonia dan Akia, melainkan di serata tempat. Itulah kerinduan hati kita, supaya kita juga sama-sama seperti orang di Tesalonika berani memberitakan firman Tuhan, Injil Tuhan. Kita sama-sama lah minta Tuhan memberikan kita keberanian, mengurapi kita untuk menyampaikan Injil Kristus kepada orang lain. Orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal. Orang di kedai kopi itu, kalau kita tahu mereka secara pribadi, mereka pun memerlukan Tuhan Yesus. Hanya kasih Tuhan yang ada dalam kita boleh membuat kita berusaha menjangkau orang, bersaksi kepada orang. Oleh itu kita percaya kuasa firman yang kita sampaikan pada mereka, Roh Kudus akan menyadarkan mereka, dan mereka akan terbuka kepada firman, dan juga mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan. Itulah usaha mereka, karena kasih mereka berusaha.
Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana hidup mereka yang dirubah ini. Mereka bersabar dengan sepenuh harapan. Ayat 3 yang mengatakan, kami sentiasa ingat betapa kamu telah bekerja dalam iman, berusaha dengan kasih dan bersabar dengan sepenuh harapan. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita di hadapan Allah Bapa kita. Kita melihat perkataan harapan itu dahulu dalam konteks yang ini. Bersabar dengan sepenuh harapan. Kamus Alkitab yang saya rujuk katakan, harapan adalah ataupun harapan sebagai sesuatu yang dinantikan itu adalah benar. Yang kita nantikan itu adalah benar, itu harapan dan pasti akan terjadi. Ini adalah harapan yang berkaitan dengan janji Allah yang pasti akan dipenuhi. Itu yang dikatakan harapan. Harapan sesuatu sebagai sesuatu yang dinantikan itu adalah benar, pasti akan terjadi. Itu harapannya. Bukan tunggu-tunggu datang tak datang apa tak peduli. Okey. Harapan ini adalah sesuatu yang dinantikan, kita nantikan, itu adalah benar, pasti akan terjadi. Oleh itu, bersabar dengan sepenuhnya dinata dalam sepenuh harapan yang dinatakan dalam ayat 10. Dia kata begini, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan Allah daripada kematian, Yesus yang akan menyelamatkan kita daripada kemurkaan yang akan datang. Bagi orang Tesalonika, mereka tidak menantikan kelahiran Tuhan Yesus lagi, kerana mereka sudah tahu Tuhan Yesus sudah dilahir, dia mati, dia dikubur, dia bangkit dan dia naik ke surga. Itu mereka sudah tahu. Mereka tahu dan kita pun tahu. Waktu Christmas kita tahu itu. Tetapi yang mereka menantikan itu adalah Yesus yang menyelamatkan kita daripada kemurkaan yang akan datang. Hari kemurkaan yang datang ini bukan mengatakan menyelamatkan kita daripada neraka. No. Alkitab mengatakan dia sudah, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah menerima hidup yang kekal, tidak ada penghakiman lagi. Yang mereka katakan di sini adalah menyelamatkan kita daripada kemurkaan yang akan datang. Bahasa yang akan datang ini belum terjadi, berarti kita mesti menanti. Itu yang mereka nantikan. Orang Tesalonika, perjanjian yang lama dan juga kita menantikan apa yang malaikat telah janji kepada murid Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Yang dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 11 dia mengatakan begini, kita bacanya, Yesus ini, malaikat beritahu murid Tuhan Yesus, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itulah harapan orang di Tesalonika menantikan Tuhan Yesus yang datang. Itu adalah harapan kita. Itulah yang kita menantikan kedatangan dia. Tapi yang dia katakan di sini, yang mereka sedang menantikan menyelamatkan kita daripada kemurkaan yang akan datang. Kalau dalam perjanjian lama, masa itu adalah dipanggil hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Perkataan dahsyat itu yang jahat, masa yang sukar, masa yang jahat. Yoel katakan. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius 24 ayat 21 yang mengatakan begini, ketika itu, pada masa itu yang akan datang kita nanti ini, akan berlaku
kesengsaraan yang belum pernah berlaku sejak dunia dicipta sampai sekarang dan yang tidak akan pernah berlaku lagi. Ini masanya yang mereka menantikan, di mana Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita daripada itu. Masa itu akan datang, masa murka Allah itu. Tetapi bertenanglah saudara-saudari, masa itu pasti Tuhan Yesus kata itu yang akan datang. Bahkan sekarang pun Yesus memerintah dalam urusan manusia. Yohanes 14 ayat 18 katakan, Aku tidak akan meninggalkanmu seperti anak yatim piatu. Aku akan datang lagi mendapatkanmu. Itu janji Tuhan Yesus. Yesus sudah di surga, tapi dia kata dia tak akan tinggal kita sebagai anak yatim piatu. Dia akan bersama kita. Sekarang pun Yesus ada bersama kita. Matius 28 ayat 20 mengatakan, Aku akan sentiasa selalu bersamamu hingga bila akhir zaman. Inilah janji Injil, janji Yesus yang indah sekali bagi kita. Jadi apabila pun hari kemurkaan dahsyat itu datang, saudara-saudari, bertenanglah. Tapi kita mesti berpegang terus kepada iman kita kepada Tuhan Yesus. Kebenaran inilah yang indah sekali untuk kita orang yang percaya. Walaupun kita menantikan kedatangan kerajaan Yesus, bila Yesus datang kedua kali ini, sebenarnya Yesus sudah ada bersama kita sekarang. Dialah yang membimbing kita, dia yang melayani kita, dia yang melindungi kita. Dialah yang sentiasa bersama kita. Dia kata sentiasa bersama kita. Bahkan Tuhan Yesus memerintah, ada kuasa dalam urusan manusia pada hari sekarang pun. Apabila kita menghadapi COVID ini pun, kita tidak putus asa. Kita masih berpegang terus dan percaya Yesus akan menyelamatkan kita daripadanya. Jika kita orang percaya kepada Kristus ini, tak perlu kita kecewa, tak perlu kita rasa kalah, tak perlu kita merasa putus asa, tak perlu kita putus harapan. Berpegang teruslah kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat dan percayalah kepada firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, saya suka bagaimana ini dituliskan. Namun demikian, anak-anakku, itu Tuhan Yesus katakan, anak-anakku, kamu milik Allah, saya milik Allah, kamu milik Allah. Kamu telah menewaskan nabi-nabi palsu. Kenapa? Bagaimana? Karena roh yang ada padamu lebih berkuasa daripada roh yang ada di dalam dunia. Oleh itu saudara-saudari, berpegang terus kepada, bersabar dalam apapun yang kita lalui. Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan kita daripada kemurkaan hari ini. Kita sudah terima Yesus, kita sudah dikeluarkan daripada neraka sebenarnya. Hanya kemurkaan Allah di atas dunia ini, akhir zaman ini susah, sukar, tapi ingat Yesus akan menyelamatkan kita mengikut firman Tuhan ini. Jika kita bekerja dalam iman, berusaha dengan kasih dan bersabar dengan sepenuh harapan kepada Tuhan Yesus Kristus kita di hadapan Allah, pasti kita akan menjadi seperti orang yang percaya di Tesalonika itu. Kita akan menjadi saksi kepada orang lain, dan firman Tuhan akan tersebar di merata tempat daripada kita. Orang akan mendengar tentang iman kita kepada Allah. Hidup orang percaya di Tesalonika yang telah diperbarui itu yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan dan sentiasa membawa mereka dalam doa.
Saya harap itu pun akan menjadi pengalaman kita, di mana hidup kita ini penuh dengan iman yang bekerja, penuh dengan kasih yang berusaha, penuh dengan harapan yang sungguh-sungguh bahwa Yesus akan menyelamatkan kita. Kita sama-sama berdoa agar hidup kita ini diperbarui, supaya kita menjadi teladan dan terus melayani Tuhan dengan kasih, sehingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya mengambil kita bersama Dia di sana. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saya ingin kita membuat lagu ini sebagai doa hati kita. Hidup ini adalah kesempatan. Biar hidup kita yang tinggal ini digunakan untuk melayani Tuhan. Saya jemput saudara Semyon memimpin kita dalam lagu ini. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita pada pagi ini. Setelah kita mendengar firman Tuhan, setelah kita diberi kesempatan dari keselamatan kita, biarlah kita menggunakan keselamatan kita, kesempatan ini
firman-Mu untuk menyembah Engkau pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, sekeluarnya kami dari tempat ini Tuhan, Engkau bersama kami, membimbing kami, mengurapi kami dalam kami bekerja untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amen. Oke, sekian kebaktian kita sampai sini sahaja. Tuhan berkati, jumpa lagi.